Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shoghiro. Rabbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobat jikalau Federasi Balap Motor Internasional, FIM, resmi melakukan revisi terhadap regulasi MotoGP terkait uji coba atau tes khusus bagi pembalap yang cedera. Kini, pembalap yang absen dalam beberapa seri karena cedera diizinkan melakukan tes sebelum kembali membalap, asalkan memenuhi sejumlah syarat tertentu. Dalam aturan terbaru, pembalap tetap MotoGP yang absen minimal 3 seri balapan diperbolehkan menjalani 1 hari tes sebelum turun kembali di akhir pekan balapan resmi. Adapun yang dimaksud dengan balapan, dalam aturan ini mencakup 1 akhir pekan balapan MotoGP atau tes resmi yang berlangsung lebih dari 1 hari. Lebih lanjut, pembalap yang melewatkan lebih dari 3 event secara beruntun akan mendapat hak untuk menjalani 1 hari tes tunggal. Tes tidak boleh digelar kurang dari 8 minggu sebelum jadwal balapan MotoGP di sirkuit yang sama. Sementara itu, ban yang digunakan dalam tes akan dihitung sebagai bagian dari alokasi ban tim penguji pabrikan, dengan batas maksimum 3 set. Satu hal yang juga perlu dicatat, tes 1 hari yang digelar setelah balapan, seperti tes hari Senin usai GP Spanyol di Jerez, akan dihitung sebagai bagian dari akhir pekan balapan tersebut. Artinya, pembalap yang mengikuti tes pasca balapan tidak bisa langsung mengikuti tes 1 hari lainnya, karena keikutsertaannya dianggap sudah menjadi bagian dari event MotoGP. Peran Aprilia dan kasus Jorge Martin. Usulan perubahan aturan ini pertama kali diajukan oleh Aprilia Racing dan Jorge Martin saat hadir di Grand Prix of the Americas, alias MotoGP Kota, April lalu. Aprilia mendorong agar pembalap tetap yang cedera dan absen dalam beberapa seri diperbolehkan melakukan tes terlebih dahulu sebelum kembali bertanding, demi alasan adaptasi dan keselamatan. Bagi Martin, hal ini menjadi sangat penting. Setelah meraih gelar juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati, ia hanya sempat mengendarai motor Aprilia RSGP selama 1 hari penuh di Barcelona, Spanyol. Miguel Oliveira juga menjadi salah satu pembalap yang berpeluang memanfaatkan aturan baru ini. Pembalap Portugal itu absen dalam 3 seri berturut-turut, yakni GP Americas, GP Qatar, dan GP Spanyol, sehingga kini masuk kriteria untuk mengikuti tes 1 hari khusus pembalap cedera. Nah sobatku semua, peraturan baru MotoGP tentang prosedur start ditetapkan. Situasi kacau terjadi saat start MotoGP Amerika setelah Marc Marquez meninggalkan grid start untuk mengganti motor. Kini bertekad untuk memperjelas prosedur mulai guna menghindari situasi seperti yang terjadi di Texas terulang kembali. Penonton MotoGP pasti akan mengingat kekacauan yang terjadi saat balapan dimulai di GP Austin. Sebagian besar pembalap di grid menggunakan ban basah, dan motor dengan setup wet race. Dan dengan waktu tersisa 3 menit pada lap servisan, Marc Marquez berlari cepat ke pit untuk mengganti motornya dengan settingan balapan kering. Ia diikuti oleh belasan pembalap, termasuk Pecco Bagnaia, dan kekacauan yang terjadi mendorong race direction untuk mengibarkan bendera merah, sehingga balapan tertunda. Para pembalap yang melakukan seperti Marquez seharusnya menjalani hukuman. Namun peraturan tersebut tidak diterapkan. Direktur balapan Mike Webb telah menyatakan sendiri mengenai hal tersebut sebagai berikut. Bendera merah dikibarkan karena masalah keselamatan. Ketika Marc pergi ke pit, hampir setengah dari grid yang mengikutinya. Dalam kondisi tersebut, dengan begitu banyak orang dan motor bergerak di grid dan di jalur pit, tidak aman untuk memulai balapan. Kami bahkan tidak dapat menutup gerbang di pit wall karena banyaknya orang. Menindaklanjuti kondisi tersebut sekarang peraturan diubah. Dalam peraturan baru tersebut diumumkan untuk mencegah terulangnya situasi seperti yang terlihat di Austin. Bahkan sehari setelah GP Amerika, Webb sendiri telah mengantisipasi bahwa tindakan akan diambil ke arah ini.
Diperkirakan bahwa para pembalap yang memulai pemanasan lap dari pit akan mengambil posisi grid yang telah ditetapkan dan akan menjalani hukuman double long lap, jika diminta oleh race direction. Selanjutnya, di MotoGP dalam semua kasus pergantian motor di pit sebelum pemanasan lap, pergantian tidak dapat dilakukan saat pit lane aktif. Motor yang menyebabkan prosedur start tertunda akan disingkirkan dan dibawa ke pit lane. Pembalap dapat memulai pemanasan lap dari pit lane, akan mengisi grid yang telah ditetapkan dan akan menjalani 2 kali long lap posisi, jika diminta oleh race direction. Prosedur mulai dalam kondisi tidak normal. Di kelas MotoGP saja, jika balapan telah dinyatakan dalam kondisi basah, balapan basah, atau bendera putih dikibarkan, pembalap dapat memasuki pit lane di akhir 16 lap, perjalanan dari pit ke grid start, untuk mengganti ban atau motor dan memulai dari pit lane, tanpa penalti lebih lanjut selain menunda standar untuk start di pit lane. Dalam kasus ini, aturan untuk mengganti motor di pit lane yang berlaku, jadi tidak ada penalti long lap. Jika balapan MotoGP dinyatakan basah, atau bendera putih dikibarkan, pembalap boleh masuk pit setelah 16 lap untuk mengganti ban atau motor dan start dari pit lane tanpa penalti tambahan. Dalam kasus ini, aturan standar pergantian motor di pit lane berlaku, dan tidak ada penalti long lap yang dikenakan. Untuk alasan keselamatan, jika lebih dari 10 pembalap memulai dari pintu keluar pit lane, start akan dibatalkan dan prosedur start baru akan dilakukan, quick start. Jika jumlah pembalap kurang dari 11, mereka akan mengikuti protokol start di pit lane. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, kita ketemu di video selanjutnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan indal maut, wa magfirotan ba'dal maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minanar, wa afwa indal hisab, Rabbana latuzik kulubana ba'da idh hadaitana wa hablana min ladunka rohmah, innaka antal wahhab, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just